Jagat media sosial belakangan ini tengah dihebohkan dengan beredarnya petisi untuk memboikot Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian yang mana kian hari semakin panas serta menuai beragam respon dari warganet setelah Aya Rozak dan Umi Kalsum beberapa waktu lalu menyambangi kediaman salah satu haters Ayu di luar kota. Lantas, seperti apa komentar pedas para pendukung petisi tersebut? Dan benarkah landasan dari semua ini lantaran mereka geram atas kelakuan Ayu dan keluarganya yang selama ini tidak mencontohkan yang baik sebagai public figure? Di balik semua kehebohan yang terjadi, benarkah Aya Rozak dan Umi Kalsum akan tetap menindak tegas oknum yang menghina anak serta cucunya itu ke jalur hukum? Dan seperti apa potret Ayu Ting Ting saat ia pernah membuat kapok sejumlah haters yang pernah menyerang dirinya ataupun keluarga tercinta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehidupan pedangdut Ayu Ting Ting seolah tidak pernah luput dari beragam kontroversi yang mengelilinginya. Ya, belakangan ini pelantun alamat palsu itu pun masih menjadi perhatian masyarakat usai merembetnya insiden pelabrakan rumah Kade, salah seorang warganet yang diduga melontarkan kebencian pada keluarga Ayu. Mulai mendapatkan kritikan pedas dari sejumlah pihak, hingga ramai di jagat maya munculnya petisi untuk memboikot Ayu dari dunia pertelevisian. Dibuat oleh akun bernama Putri Maharani. Dalam petisi tersebut, Ayu dinilai melakukan hal yang tidak pantas di publik saat berada dalam sebuah acara live di salah satu televisi swasta. Hingga berita ini ditayangkan, suara yang terkumpul pun sudah hampir menembus angka 100.000. Lantas, seperti apa deretan komentar pedas warganet yang mendukung petisi tersebut? Benarkah petisi ini dibuat lantaran mereka sudah sangat geram atas kelakuan Ayu dan juga keluarganya yang sudah kelewat batas sebagai public figure? Tidak suka caranya merendahkan orang lain, gaya bicara dari orang tuanya. Fans Ayu selalu cari masalah hingga menimbulkan kehebohan di sosmed. Saya menandatangani petisi karena terlalu arogan dan sombong. Lantas seperti apa Ayu menyikapi para haters yang selalu mengintai dirinya? Pastilah haters mah pasti di mana aja juga ada gitu ya namanya, apalagi pekerjaan kayak kita gitu artis. Jadi pasti ada yang suka, ada yang enggak. Sebenarnya saya juga bingung ya, karena kadang sampai ke anak, sampai ke orang tua gitu. Padahal kan mereka kan tidak ada urusan di pekerjaan saya gitu. Kalau mau membenci saya silakan, karena memang pekerjaan saya adalah seorang entertain gitu. Pasti banyak yang suka, banyak yang enggak gitu. Jadi kalau bisa mah orang tua sama anak jangan gitu, karena mereka nggak ada ikut campur urusannya. Sedih, tapi memang ya balik lagi tergantung dengan pikiran orang masing-masing. Kalau otaknya memang udah negatif aja, sampai kapanpun juga bakal negatif aja. Berteman biasa aja, toh teman-teman yang lain juga sama kok kayak saya. Banyak yang sering kayak gitu-gitu. Apa karena saya seorang janda, jadi orang tuh melihat tanda kutipnya beda? Karena buat saya itu lagi sih. Jadi pasti udah ada dalangnya. Jadi ya mungkin dia cari uangnya di situ, cari rezekinya di situ, supaya tetap terus rame ya, mungkin begitu.
Namun di tengah kehebohan yang terjadi saat ini, jagat media sosial baru-baru ini kembali dihebohkan dengan kemunculan petisi tandingan. Dibuat oleh akun bernama Rusman Agnes, petisi tersebut tentu saja mendukung Ayu Ting Ting merujuk ke kasus pembulian yang diterima oleh Ayu dan hatersnya. Keterlaluan menghina terhadap anak, saya sebagai orang tua juga pasti akan sakit hati melihat anak dan cucu dihina orang. Lanjut proses hukum penghina itu. Jerat dengan Undang-Undang ITE. Semangat para orang tua Indonesia, jaga hati anak-anak kita dari pembulian. Artis lain boleh belain anak yang dibully. Keluarga Ayu gak boleh? Di mana keadilan negeri ini? Petisi tersebut baru mengumpulkan suara sebanyak kurang lebih 160 orang yang mendukungnya. Lantas, seperti apa orang-orang terdekat menilai sosok Ayu Ting Ting baik dalam kehidupan pribadi maupun karirnya di dunia entertainment di tanah air? Gue sih ngeliatnya Ayu memang udah ya karena ya sorry to say ya, dia kan bocah Depok gitu ya, bocah Depok Betawi banget, asal nyablak gitu. Dia kalau ketawa juga ketawa, orang juga kadang-kadang ada yang komen, ketawanya ramai banget sih, berisik banget segala macam. Lah namanya orang Depok gitu, namanya orang Betawi ya nyablak, mau ketawa mau ngomong gitu. Tapi karena gue ngerasanya sama Andre bahwa Ayu mau belajar, mau membuka dirinya untuk belajar, ya kitanya juga enak gitu. Dari beberapa orang yang gue kenal yang lumayan bisa dibilang kritis dalam tanda kutip, justru mereka memberikan penilaian yang positif gitu ke Ayu. Mereka nggak nyangka Ayu bisa mengimbangi, mereka nggak nyangka Ayu bisa ngelawak gitu loh. Jadi secara tidak langsung kalau buat gue pribadi sih ya gue melihat dia prospeknya luar biasa. Alhamdulillah saya masih punya acara lain untuk bisa terus kerja. Alhamdulillah Allah masih kasih saya rezeki, masih banyak yang senang saya ada di TV, masih banyak yang support saya ada di TV untuk tampil dalam acara apapun gitu. Yang penting kan halal gitu dan tidak merugikan siapapun. Semua kehebohan yang terjadi pasca kedua orang tua Ayu menyambangi kediaman haters berbuntut panjang. Benarkah Aya Rozak dan Umi Kalsum akan tetap menindak tegas oknum yang menghina anak serta cucunya ke jalur hukum? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebelum heboh munculnya petisi untuk memboikot Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian, keluarga sang pedangdut juga sempat menjadi sorotan publik. Ya, merasa tak terima akan ujaran kebencian yang dilayangkan seorang haters di media sosial. Aya Rozak dan Umi Kalsum pun menyambangi kediaman haters tersebut di Bojonegoro, Jawa Timur. Namun bukannya selesai, kasus ini pun justru makin panas, bahkan berbuntut panjang. Beragam kritikan pun muncul dari sejumlah pihak hingga menimbulkan kehebohan. Tak salah jika orang tua Ayu ingin membela nama baik keluarga dan hukum harus ditegakkan lewat prosedur yang semestinya. Tak hanya itu, berbagai pihak juga menyoroti kedua orang tua Ayu yang pergi keluar kota di masa PPKM level 4. Lantas seperti apa tanggapan ahli hukum Hotman Paris Hutapea hingga Farhad Tabas mengenai permasalahan ini? Ibu kesana sama Ayah juga biar jelas bener jelas orang dan tuanya. ketemu orang tuanya juga, dan juga ibu kan ada juga di sana, ada yang awal juga ya dari Polda juga, Polres Dari juga Polres, buat dari nemenin. Polsek. Boleh, siapa bilang nggak boleh keluar kota asalkan ada surat PCR sama surat vaksin. Datang itu tidak salah, tapi waktu datang berbuat apa, mengucapkan apa, itu yang menjadi parameternya. Kalau datang hanya sekedar kamu jangan gitu ya, minta maaf ya, masih oke. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu ya bisa jadi masalah hukum baru. Jadi hati-hati, walaupun kau berhak, jangan lakukan
di luar jalur hukum. Agar tidak terjadi begitu ya kita para haters jangan lagi nyerang orang. Nah, kalau bisa polisi aja mencegah tanpa sebelum orang tuanya Ayu ke sana. Ayu kan sudah jadi bintang ternama, ya udah nggak usah pikirin, haters itu kan pembenci yang paling mencintaimu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gegabah, nggak usah kalang kabut. Yang jelas apapun berita negatif di sana, selama kita positif dan kita menggunakan ilmu serta kebijaksanaan, kita akan bisa melihat yang tidak sempurna itu dengan cara jernih dan menjadi jernih kembali. Kehidupan artis kan wajar, banyak yang suka, ada juga yang enggak gitu. Tapi ini sudah keterlaluan gitu, karena bukan saya yang dihina, tapi anak saya Bilqis gitu. Wah, kata-katanya juga udah macam-macam gitu. Jadi saya juga harus bertindak. Di balik beragam sorotan yang menerpa atas tindakannya menyambangi kediaman haters, baik Ayu, Aya Rozak, dan Umi Kalsum tetap bersikeras untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Terlebih menurutnya, akun tersebut merupakan biang keladi dari para haters yang kerap menyerang ia dan keluarga di media sosial. Pasalnya, langkah hukum tersebut diambil Ayu juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi orang-orang untuk bijak dalam bersosial media. Umi Kalsum bahkan kabarnya sampai meminta bantuan KBRI Singapura untuk memulangkan terduga pelaku agar dapat diproses secara hukum. Lantas, seperti apa pandangan psikolog melihat sikap dari kedua orang tua Ayu tersebut? Ya, gundik empang itu, terus sama ada juga nih ada di daerah satu di Bandung kita siapin. Bandung juga ada, kita udah kenal. Udah tahu. Terus juga ada juga lokasinya. Ada juga yang udah ada jabatannya, berani-beranian. Itu lagi kita kumpulin aja. Buat hater-hater yang julid, punya hati dajal, iblis, jangan sekali-kali. Sekarang mah. Sekarang pada diem bungkem karena dia. takut. Benar-benar ya, jangan main-main sama saya ya. Hukum tetap berjalan. Tunggu. Dikumpulin kalian semua. Bukan main, sakit hati banget. Sakit hati denger, karena ibu dengar suaranya dia sendiri gitu kan. Yang masih berani ngeyel, masih berani berkata gitu kan. Sana udah juga salah, masih ada udah yang minta maaf tapi dia masih berani gitu. Doain aja deh, ibu berharap biar bisa kembali ke Indonesia. Namanya orang tua kan pasti selalu ingin melindungi anaknya ya. Siapa sih orang tua yang kuat ataupun bisa sabar kalau anaknya itu sampai dikatain atau diperlakukan gak baik, apalagi sampai dipermalukan depan umum. Yang mana hatersnya ini kan mengucapkan kata-kata yang gak enak itu kan sampai diketahui umum ya, maksudnya di ranah umum gitu, bukan cuma ngomong-ngomong sama tetangga atau ngomong-ngomong sama temennya gitu. Hampir semua orang bisa baca, seakan-akan pengen menggiring sebuah opini bahwa memang hal itu yang terjadi yang sebenarnya dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Jelas sebagai orang tua siapa yang bisa tahan anaknya diperlakukan seperti itu, dan itu adalah sebuah ekspresi kemarahan di mana dia pengen melindungi anaknya, melindungi nama baik anaknya dan keluarganya. Orang mungkin bebas berpendapat, tapi berpendapatlah dengan bijak. Jadi dia harus tahu hatersnya ini atau orang-orang lain yang melihat hal ini, sebaiknya kita belajar bahwa kita tuh harus bijak untuk berpendapat juga. Jangan sampai hanya untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin iseng saja ataupun nambah followers atau mungkin pengen menggait pandangan masyarakat, tapi pada akhirnya jadi menyakiti orang lain. Ini untuk saya lakuin buat anak saya, buat fans-fans saya juga yang selama ini mungkin saling bekerja sama satu sama lain untuk cari semua data lengkapnya sampai akhirnya ketemu jelas. Jadi jangan sampai saya sia-siakan. Diterpa berbagai permasalahan dengan haters, seperti apa potret Ayu Ting Ting saat ia pernah membuat kapok sejumlah haters yang pernah menyerang dirinya ataupun keluarga tercinta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Sebelum permasalahan yang tengah heboh, ternyata ini bukanlah kali pertama Ayu Ting Ting berurusan dengan hatersnya. Ya, Ayu dan keluarga juga pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari salah seorang oknum yang kala itu mengganti wajah Ayu
dengan kepala orang utan. Berasa apa yang dilakukan oknum tersebut sudah sangat keterlaluan, Ayu pun ingin membawa masalah ini ke jalur hukum. Namun, rasa kasihan Ayu masih ada ketika sang oknum berniat baik datang untuk meminta maaf secara langsung di depan Ayu dan keluarganya. Dulu kan pernah juga ada sebelum saya kasusin, tapi orangnya tinggal di sini juga. Gitu. Jadi dulu pernah ada sama kejadian yang ngerubah muka saya pakai gambar hewan, gitu kan? Dia saya mau kasusin. Kenapa sih nggak kasusin? Karena tiba-tiba dia datang ke rumah saya, keluarganya nangis-nangis, minta maaf. Wah, pokoknya kejang-kejang. Kita kan nggak tega, apalagi ibu-ibu punya anak yang suaminya nggak tahu apa-apa, gitu kan? Ya udah akhirnya kita maafin, kita lepasin. Dan sekarang nih kayaknya sudah waktunya sih. Kita mah baik aja juga masih banyak yang suka ya, apalagi kita nggak baik gitu. Jadi ya udahlah. Ya saya mah ya jalanin aja. 2 tahun sebelumnya, yakni pada 2015 silam, Ayu juga sempat membuat kapok haters. Kala itu, putri sematawayangnya Bilqis yang menjadi korban. Ya, lewat akun media sosial, sang pemilik akun mencatut foto sang putri dan sejumlah anak dari para artis tanah air lainnya seperti Ruben Onsu, kemudian mempromosikannya seolah tengah diperjualbelikan. Bersama Ruben, Ayu pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan akun penjualan bayi online tersebut lantaran merasa kesal foto anak-anak mereka dicatut dan diunggah untuk hal yang tidak bertanggung jawab. Kita mah baik-baik aja. Tapi kalau sekali anak itu disenggol. Nah, saya baru punya anak, terus ngelihat yang kayak gini-gini tuh maksudnya cengar-cengir gitu ya, kayak orang nggak berdosa gitu, nggak ngerasain. Mungkin saya rasa ketika pemirsa atau yang nonton yang memiliki anak, bagaimana kecintaan kita sama anak, apalagi kita ngelindungin anak kita, ngelihat yang kasus yang kayak gini tuh kayaknya udah bukan sesuatu yang lelucon atau sesuatu yang lebay. Siapa sih yang pengen kayak gini, bener gak? Iya. Siapapun juga gak ada. Ini kayak gini kan bolak-balik sebenarnya buang waktu ya, tapi saya harus tuntaskan, dan ketika saya ditelepon pihak kepolisian pelaku sudah tertangkap ya. Girang banget rasanya ya. Saya juga bingung ya, karena kadang sampai ke anak, sampai ke orang tua gitu. Padahal kan mereka kan tidak ada urusan di pekerjaan saya gitu. Kalau mau membenci saya silakan, karena memang pekerjaan saya adalah seorang entertain gitu. Pasti banyak yang suka, banyak yang enggak gitu. Jadi kalau bisa mah orang tua sama anak jangan gitu, karena mereka nggak ada ikut campur urusannya gitu. Apalagi anak kecil, mudah-mudahan kita anggap aja ini ngurang-ngurangin dosa kita, ngapus dosa-dosa kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita dihina, dicaci gitu, Allah makin sayang sama kita, makin ngangkat derajat kita gitu aja. Saya mau mikirnya positifnya aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.